Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Randy Wijaya, Executive Research Analyst dari Panin Sekuritas. Ya, Mas Randy, tadi sudah disampaikan informasi yang juga sudah kita bahas di awal. Memang ini menjadi salah satu kekhawatiran baru, peningkatan yang terjadi, juga disampaikan ini. Kalau kita lihat double digit dari penguatan ataupun penambahan kasus positif itu terjadi pada tanggal 17 Juni 2021 lalu. Di mana setelah itu jumlahnya terus bertambah hingga hari Senin kemarin yang mencetak rekor baru di 14.536 kasus. Nah, bagaimana mencermati kondisi market begitu di tengah tekanan pandemi COVID-19, pembatasan lagi aktivitas masyarakat, penebalan dari PPM Mikro yang sudah diterapkan oleh pemerintah, Mas Randy? Ya, tentunya kalau kita melihat memang kondisi saat ini bukan sebuah kondisi yang cukup baik gitu ya. Di mana sebelumnya kita kan sudah mulai mengalami penurunan jumlah kasus positif. Terus juga kalau kita lihat positivity rate juga sudah sempat turun ke level 9%-an hingga 11%, yang saat ini kembali meningkat gitu di atas 20% gitu. Bahkan mungkin bisa dibilang lebih tinggi dibandingkan dengan periode di akhir tahun hingga awal tahun kemarin. Gitu. Jadi sebenarnya bisa dibilang penyebaran untuk yang virus COVID-19 yang kali ini itu bisa dibilang sedikit lebih parah dibandingkan dengan yang terjadi di akhir tahun 2020 lalu sampai dengan di awal tahun 2021 gitu. Jadi memang kita perlu lebih berhati-hati juga, namun memang tidak menutup kemungkinan ya bahwa sebenarnya dari pandemi ini ada juga yang diuntungkan, ada juga yang dirugikan gitu. Mungkin kalau kita melihat yang tentunya masih akan dirugikan adalah sektor-sektor ini ya, retail. Karena tentunya dari pusat perbelanjaan, jam operasional dibatasi, terus juga traffic pengunjung kapasitas dibatasi, ini akan sangat mempengaruhi kinerja penjualan ke depan, gitu. Karena memang kalau kita lihat trennya sepanjang 2020 pun kelihatan sekali jika mobilitas masyarakat itu meningkat, maka aktivitas konsumsi ini juga ikutan berjalan, gitu. Jadi dengan dibatasinya kembali aktivitas masyarakat dengan lebih ketat, maka kemungkinan kinerja ke depan juga masih akan cenderung tertekan untuk dari sektor retail. Cuman kalau kita melihat mungkin di sektor kesehatan gitu, sektor kesehatan ini bisa dibilang sedikit diuntungkan gitu dengan peningkatan dari kasus positif COVID-19. Karena memang kalau kita melihat kinerjanya sepanjang 2020 pun tercatat membaik dibandingkan dengan 2019, seperti itu. Oke, nah lantas kalau kita bicara mengenai sektor retail, apa saja sektor-sektor ataupun emiten-emiten di dalamnya begitu yang perlu dicermati? Apakah sebaiknya dihindari atau bagaimana bagi investor maupun traders yang sudah memiliki posisi di sektor retail? Ya, mungkin untuk sektor retail kita harus lebih selektif ya, karena memang mungkin kalau kita melihat seperti S Hardware, terus juga Aegis, terus Raut, terus juga mungkin MAPI, mungkin akan sedikit diberatkan karena ada pembatasan jam operasional dan lain sebagainya. Tentunya traffic dari offline store juga akan cenderung menurun. Gitu. Cuman kalau kita melihat mungkin emiten retail lain seperti Era Jaya, kita melihat di sini ada potensi justru penjualan masih akan cukup baik gitu ya di tengah pembatasan aktivitas sosial, karena memang kebutuhan terkait dengan electronic device ini juga masih meningkat gitu. Karena kalau kita lihat kan pemerintah juga mungkin tidak hanya membatasi jam operasional pusat perbelanjaan ya, tapi juga untuk kayak kebijakan work from office itu juga dikurangi hingga 25% untuk di zona merah. Terus juga untuk sekolah-sekolah yang sebelumnya sempat melakukan tatap muka akan kembali dilakukan secara online. Gitu. Jadi kita lihat kebutuhan untuk electronic device untuk menunjang kegiatan work from home dan school from home ini masih akan mendongkrak kinerja dari era ke depan. Seperti itu. Jadi ini yang kita lihat masih cukup menarik gitu di sektor retail. Baik, sektor-sektor apa saja yang perlu dicermati di tengah penguatan ataupun penambahan dari kasus positif di Indonesia? Kita akan sampaikan di segmen berikutnya, Mas Randy. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa...